Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farletus Panggah Utama, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Perkenankanlah saya di sini untuk memaparkan terkait dengan video aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Berikut adalah videonya. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bawang, Bapak Dr. Andes Supriyadi, Magister Manajemen. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMK Negeri 1 Bawang, Ibu Istina Pujianti, Sarjana Komunikasi. Dan yang terhormat Koordinator Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Bawang, Ibu Farihah SPD. Dan yang saya hormati pula peserta desiminasi eh, desiminasi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih ibu-ibu semuanya, bapak ibu semuanya yang telah menyempatkan waktu mengikuti desiminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif, di mana ini adalah suatu aksi nyata dalam rangkaian pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara. Dan ini adalah rangkaian di modul 1 terkait dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, dan akhirnya muaranya di aksi nyata desiminasi budaya positif. Selanjutnya, nanti kita akan membahas terkait dengan budaya positif. Izin share screen terlebih dahulu, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah, terima kasih. Selanjutnya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Baik Bapak Ibu guru yang mengajar di PG PAUD, mengajar di TK, SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, atau SMA, sekolah menengah kejuruan, atau SMK. Salam bahagia dan salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Perkenalkan, saya Forletus Panggah Utama, SPD MPD, CGP calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, di mana saya akan mempresentasikan terkait budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai diseminasi terkait dengan modul 1.4, kita akan melakukan komitmen belajar, di mana yang pertama, kita harus hadir seutuhnya dalam diseminasi kali ini karena saya menggunakan mode daring atau menggunakan mode Zoom. Nanti kita akan hadir seutuhnya dalam pertemuan daring atau pertemuan maya kali ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan komitmen belajar yang kedua, kita perlu mengangkat tangan saat ingin bertanya atau menanggapi yang terkait dengan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, komitmen belajar. Bagaimana kita harus berinteraksi dalam diseminasi kali ini? Kita harus menghargai waktu bersama. Nanti sekitar 60 lebih sedikit, kita akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita melakukan komitmen belajar, kita membuat catatan
terkait dengan materi-materi yang akan kita, eee, bahas, kita pelajari bersama dalam modul 1.4 kali ini. Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak, Ibu semua yang saya hormati sudah, setuju atau tidakkah terkait dengan ada 3 pertanyaan pemantik? Nanti Bapak, Ibu bisa menjawab, satu persatu silahkan, menjawab, bisa raise hand atau, langsung dijawab dan menghidupkan kamera dan menghidupkan mikrofon. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertanyaan pertama adalah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak, Ibu setujukah atau tidak? Silahkan Bapak, Ibu, adakah yang ingin menanggapi? Adakah yang ingin menanggapi terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak, Ibu semuanya, apakah setuju atau tidak setuju? Alasannya seperti apa? Mungkin salah satu bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Silahkan ibu-ibu, bapak-bapak, monggo Bu, atau mungkin Bu Wiji Astuti, apakah setuju atau tidak setuju? Saya, Pak, Silahkan monggo Bu, boleh silahkan Bu menanggapi Sulis. nggih? Nggih nggih. Terima kasih. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju karena dari konotasi kata hukuman saja itu menurut saya kan eh, negatif nggih. Jadi itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Malah bahkan justru biasanya itu memberikan hal yang negatif pada anak di kemudian hari. Itu, Pak. Terima Terima kasih. kasih Bu Sulis atas, tanggapannya. Betul sekali, hukuman, dapat mendisiplinkan anak atau tidak, menurut Bu Sulis tidak setuju. Jawaban saya juga adalah, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kenapa? Memang yang disebutkan oleh Bu Sulis itu, betul. Hukuman itu, bahasa hukuman sendiri itu sudah melakukan, adalah salah satu konotasi yang, sudah negatif, di mana anak itu akan merasakan bahwa hukuman itu adalah suatu, hal yang tidak menyenangkan, gitu Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silahkan, adakah yang ingin menanggapi? Bu Sulis juga boleh lagi menanggapi atau teman-teman yang lain silahkan. Atau mungkin, eee, Bu Sugiyarti, Bu Wiji, atau Bu Yeni Purwadani silahkan bisa, eee, menanggapi, silahkan monggo. Adakah Tadi, yang maaf Pak, ta- sebenarnya tadi saya mau menjawab yang pertanyaan nomor satu Pak. silahkan monggo Ibu, enggak apa-apa. Kalau menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak setuju atau tidak, menurut saya setuju Pak. Nggih, karena Ada apa Bu? beberapa poin dari kedua, ada beberapa poin dari kedua sisi yaitu kejelasan batasan. Hukuman dapat memberikan batasan yang jelas kepada anak tentang perilaku yang diterima dan tidak diterima. Terus, konsekuensi tindakan itu ada anak-anak belajar bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Terus, ada ketertiban dan disiplin, Pak. Hukuman dapat membantu menjaga ketertiban dan disiplin dapat dalam lingkungan rumah atau sekolah. Itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu atas, tanggapan terkait hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu menurut Ibu itu adalah setuju.
Nah, oke, tidak Ya, apa-apa hal menurut yang saya. nggih, setuju dan tidak setuju itu salah satu, Ya, normatif dari kita semuanya. Nanti kita akan membahas terkait dengan eee, hukuman terus, restitusi dan konsekuensi itu seperti apa. Nah, kita nanti akan lebih paham baik, terkait dengan Pak. apa itu hukuman, atau itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Oke, ibu-ibu semua, bapak ibu semuanya, Baik, Pak. terkait dengan terima kasih nggih Ibu Sugiyarti. Selanjutnya pemberian Iya, hukuman, Pak. selanjutnya, eee, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Adakah yang ingin menanggapi? Silahkan monggo. Eee, Bisa dilewati saja nggak apa-apa, silahkan. Terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini suatu hal yang, menurut saya pribadi itu adalah hal yang, menjadikan kita itu, dua ada di seperti kepingan uang logam, ada 2 sisi. Nah, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak, Ibu semuanya setuju atau tidak? Bu Sulis, silahkan monggo. Menurut saya kalau pemberian penghargaan itu dilihat dulu nih Pak, penghargaannya seperti apa mungkin terlebih dahulu. Jadi kita bisa memberikan pendapat mengenai meningkatkan motivasi belajar anak tersebut seperti itu Pak. Oke, Kalau terima kasih. kalau pemberian penghargaan yang terlalu itu pada anak, jadi hal yang malah justru hal yang negatif kepada anak ketika berlebihan maupun tidak sesuai seperti itu Pak. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bu Sulis. Terkait dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita juga harus melihat penghargaannya seperti apa. Penghargaan misalkan kita memberikan anak, terkait dengan, anak itu mendapatkan, nilai yang bagus, kita memberikan penghargaan yang sangat berlebihan itu juga hal yang tidak baik. Tetapi, kalau kita memberikan penghargaan berupa kalimat-kalimat, kata-kata motivasi, itu juga bisa. Tetapi juga kita melihat penghargaan itu bisa menjadikan hukuman bagi anak atau tidak. Itu nanti kita akan belajar terkait dengan, penghargaan, hukuman, konsekuensi, ataupun nanti juga kita akan belajar terkait dengan, restitusi seperti apa. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terkait dengan, desiminasi kali ini kita akan membahas topik dalam, desiminasi kali ini yaitu ada 6 topik. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Nanti kita akan membahas bersama terkait hal tersebut. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, itu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar yang akan kita bahas itu adalah kebutuhan dasar menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar. Yang kelima, kita sudah mencapai terkait dengan restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru, bagaimana posisi kontrol guru itu, eee, yang sangat ideal sebagai guru itu posisi kontrol mana, nanti kita akan belajar terkait dengan 5 posisi kontrol guru yang paling ideal untuk mendisiplinkan anak. Nah, yang terakhir terkait dengan restitusi dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi berarti ada tiga pembahasan terkait dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan topik pertama, kita akan membahas terkait dengan, pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol.
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu benar atau tidak? Di mana ketika di zaman dulu, guru itu menjadi central of learning. Anak-anak itu belajar dalam guru itu salah satu menjadi sentralnya murid-murid. Tetapi sekarang itu kita harus belajar bagaimana anak itu belajar secara mandiri, anak belajar dalam pembelajaran, guru hanya mengarahkan agar anak itu belajar sesuai dengan minat dan bakat yang mereka inginkan. Yang kedua, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apa betul atau tidak? Kritik adalah, misalkan kita mengkritik seseorang, kritiknya membangun, itu bisa menguatkan karakter. Tetapi kalau kritiknya tidak membangun, akan malah eee, tidak menguatkan karakter dan orang-orang yang memiliki karakter yang lemah akan menjadi lebih lemah juga. Dan misalkan membuat orang merasa bersalah, akan menguatkan karakter, tergantung individunya. Tapi kebanyakan jika membuat orang merasa bersalah, sebenarnya itu tidak mendapat bisa mengurangi karakter dari seseorang. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pemikirannya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tetapi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru adalah orang dewasa. Dan murid-murid kita dianggap bahwa belum dewasa. Nah, itu hal yang salah. Bahwa hak dan kewajiban kita sebagai manusia itu sebenarnya sama dengan murid kita. Hak untuk belajar, kita sebagai guru juga adalah pembelajar sepanjang hayat, long life education. Murid pun juga sama, murid kita juga memiliki hak untuk belajar eee, dalam long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi sebenarnya kita dalam pembelajaran memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi insan, menjadi manusia yang berpendidikan, menjadi manusia yang belajar sepanjang hayat. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol atau teori pilihan. Nah, kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan, atau yang sering disebut adalah choice theory. Kita melihat, ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu di stimulus respon. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Saya seorang individu bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu saya bisa mengontrol orang orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya juga bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan gagal, kita itu bisa memaksa seseorang agar Eee, ketika kita membujuk seseorang dengan baik-baik, tetapi ketika bujukannya gagal, paksaan itu bisa dilakukan. Itu menurut stimulus respon. Bapak Ibu selanjutnya, kita melihat model berpikir ada menang atau kalah. Nah, kita itu bisa menang atau bisa kalah. Itu menurut stimulus respon. Nah, ketika di teori kontrol atau teori pilihan atau choice theory, itu kita bisa melihat bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti eee, diri sayalah yang mengontrol diri saya. Terus
di Bapak Ibu semuanya, yang mengontrol diri Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri, di teori kontrol atau choice theory. Nah, selanjutnya ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Eee, diri seseorang itu yang mengontrol adalah dirinya. Dia ingin makan seblak, dia ingin makan sate, dia ingin minum es teh, dia pengen minum, jeruk. Yang bisa mengontrol adalah seseorang, dirinya sendiri. Tapi kita sebagai orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain karena semua orang itu memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu selanjutnya di teori kontrol atau pilihan atau yang disebut choice theory itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini adalah hal yang sangat tepat menurut saya. Kita sebagai seorang guru, baik di PAUD, di TK, di SD, SMP, SMA, SMK, itu kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu dengan siapa saja. Yang jelas kita sebagai guru, kita harus berkolaborasi dengan guru-guru lain. Kalau di SMA, SMK, SMP, di sekolah menengah, di SD pun atau di TK, di PAUD itu kita harus, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah. Yang terpenting kita juga harus berkolaborasi dengan murid. Kita berkolaborasi dengan staf tata usaha, dengan komite sekolah, dengan orang tua. Hal yang sangat penting kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua agar, pendidikan anak itu semakin, eee, tepat sasaran apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang diinginkan oleh anaknya, apa yang diinginkan oleh pihak sekolah, apakah sesuai visi misi sekolah atau tidak, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang seperti apa sih? Nah, kalau di stimulus respons model berpikirnya itu menang atau kalah. Tapi di teori kontrol kita berpikir bahwa model berpikirnya itu menang dan menang. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terkait dengan disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan choice theory dari Dr. William Glasser, itu, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku kita misalkan, kita belajar, murid kita belajar di SMA, murid kita belajar di SMK, itu tujuannya apa? Tujuannya itu mungkin berbeda-beda. Mungkin tujuannya agar tidak dimarahi orang tua, mungkin tujuannya agar mendapatkan uang saku, tujuannya mungkin agar mendapatkan ilmu. Tujuannya agar mungkin mendapatkan pacar, mungkin juga bisa. Itu salah satu semua perilaku itu memiliki tujuan, menurut Dr. William Glasser. Nah, di teori kontrol atau teori pilihan, Dr. William Glasser juga menyebutkan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, Dr. William Glasser juga menyebutkan bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, mungkin kita juga bisa melihat ada misalkan realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dan kebutuhan Bapak Ibu semuanya juga mungkin berbeda. Kebutuhan saya akan misalkan, eee, bertahan hidup, terkait dengan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Contohnya saja terkait dengan kesenangan. Bapak Ibu, eee kebutuhan dasarnya misalkan ingin memenuhi kesenangan terkait dengan, kalau anak ingin memiliki, eee, kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan, mungkin anak-anak itu akan menangis, ingin mendapatkan es krim, itu salah satu kesenangan, itu akan menangis. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Makna disiplin
itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa sih? Itu adalah salah satu teori motivasi, di mana, ketika teori motivasi itu untuk, yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang pertama nih, untuk menghindari hukuman motivasinya ketika mungkin anak itu, eee, mendapat berangkat sekolah, tepat waktu, itu memiliki motivasi berbeda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku anak, contohnya saja, ketika anak datang tepat waktu, motivasinya itu berbeda-beda setiap murid. Bisa jadi untuk menghindari hukuman, nah bisa jadi untuk mendapatkan imbalan, bisa jadi untuk menghargai diri sendiri. Contohnya gitu. Ketika teori motivasi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan, itu adalah motivasi ekstrinsik dari, seorang individu atau murid. Selanjutnya, ketika anak itu memiliki motivasi terkait dengan untuk menghargai diri sendiri, itu adalah motivasi intrinsik dari diri anak masing-masing. Ibu yang saya hormati, kita nanti juga akan belajar terkait dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, selanjutnya nanti kita akan belajar juga terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, dan menanyakan. Yang bermuara akhirnya itu terkait dengan pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, dan selanjutnya itu kesenangan, dan selanjutnya itu ada kebebasan. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Terus Bapak Ibu, makna asal dari yang, disiplin itu, yang saya sebutkan tadi itu adalah kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, di sini itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang dapat kita pelajari? Nah, nilai-nilai universal dan nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan, yang dapat dipakai oleh semua kalangan, baik orang Indonesia, baik orang Asia, dari Eropa, Afrika,
atau benua Amerika atau Australia. Kita juga melihat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kita sebagai guru, karyawan-karyawan swasta, terus mungkin juga petani, pedagang, itu juga bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Universal sendiri itu bisa diartikan itu universal itu adalah hal yang sangat luas, bisa diterapkan oleh orang lain juga. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Tujuannya itu apa? Itu tujuan. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Nah, motivasi intrinsiknya yang akan terbangun, bukan motivasi ekstrinsik yang akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita belajar di kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kita mengenal nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap murid anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Itu salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada di Indonesia dan dapat diterapkan di seluruh Indonesia, tidak mengenal suku, bangsa, budaya, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal di dalam pendidikan, dalam kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menuju ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi, yaitu hukuman dan penghargaan dan restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan teori motivasi perilaku, itu sebenarnya itu ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita sebagai seorang individu, kita sebagai seorang guru, kita juga sebagai seseorang yang pernah belajar menjadi murid, kita melihat yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mungkin pertanyaan individu atau murid itu akan bertanya dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak mengikuti upacara bendera? Apa yang akan terjadi apabila saya datang terlambat ke sekolah? Itu pertanyaan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah satu teori motivasi perilaku manusia, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu salah satu motivasi eksternal dari diri individu atau murid. Nah, selanjutnya kita belajar terkait dengan teori motivasi perilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya dari individu, murid, atau kita sendiri, kita merefleksikan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mungkin bisa, apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengerjakan PR? Apa yang saya dapatkan apabila saya mengerjakan tugas tepat waktu? Nah, itu motivasinya juga motivasi eksternal dari diri seseorang. Bapak Ibu, di 1 dan 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu adalah motivasi eksternal dari diri seseorang atau individu. Selanjutnya,
Yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan dari diri kita sendiri, seorang individu, adalah, "Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya?" Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan hal-hal yang baik. Saya akan menjadi orang yang seperti apa nantinya apabila saya mentaati peraturan sekolah, apabila saya belajar dengan tekun. Saya akan menjadi orang yang sukses apabila saya belajar dengan giat. Itu motivasi internal dari diri seseorang. Nah, itu salah satu, eee, mungkin contoh dari teori motivasi perilaku. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya terkait dengan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih itu merdeka? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Contohnya anak itu merdeka, tidak perintah oleh gurunya. Nah, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, itu kita juga harus cakap membuat memerintah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita memiliki motivasi intrinsik untuk memerintah diri kita sendiri ke hal-hal yang positif, ke hal-hal yang baik. Contohnya, saya harus belajar dengan giat. Ayo kamu pasti bisa. Itu adalah memerintah diri kita sendiri untuk cakap dalam hal-hal yang positif. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Dicetakan kelima tahun 2013 di halaman 469. Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita menuju ke dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam artian itu meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta bujukan, atau meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya, Bapak Ibu yang saya hormati, penghargaan itu merusak hubungan. Kok bisa? Nah, contohnya seperti ini. Dalam sebuah kelas, itu ada anak yang selalu dipuji oleh gurunya karena dia tepat waktu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, selalu mendapatkan nilai 100. Nah, teman-temannya akan iri karena yang dipuji terus adalah misalkan anak A, murid A. Nah, penghargaan itu merusak hubungan karena akan merusak hubungan sosial, merusak hubungan pertemanan pada diri anak. Nah, Bapak Ibu, penghargaan juga tidak efektif karena apa? Mungkin anak-anak itu, mengerjakan sesuatu ingin karena mendapatkan penghargaan. Juga penghargaan juga mengurangi ketepatan karena apa? Ketika anak mendapatkan penghargaan, akan mengurangi ketepatan dan ketelitian seseorang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas karena misalkan murid diberikan penghargaan akan tidak memiliki motivasi intrinsik. Anak-anak akan memiliki motivasi ekstrinsik karena ketika anak itu mendapatkan penghargaan, ya sudah stuck dalam hal-hal itu saja
dan akan menurunkan kualitas. Semakin ke sini akan menjadi titik jenuh pada murid-murid. Yang penting saya sudah mendapatkan penghargaan, itu akan menurunkan kualitas. Nah, penghargaan juga akan mematikan kreativitas. Contohnya, anak-anak mungkin akan berkata, "Toh saya akan mendapatkan kan toh saya juga sudah mendapatkan penghargaan, ngapain saya capek-capek menggambar dengan baik? Ngapain saya capek-capek mengerjakan tugas dengan Canva? Toh dengan PDF, dengan Word saja saya juga sudah mendapatkan penghargaan." Itu akan mematikan kreativitas murid. Ya, Bapak Ibu semuanya, terkait juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas Bapak Ibu semuanya, karena penghargaan itu akan menjadikan ketergantungan oleh murid-murid kita. Murid-murid kita itu akan memiliki motivasi ekstrinsik karena, mendapatkan penghargaan bukan dari dalam dirinya, tetapi dari orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bentuk-bentuk, program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu semuanya. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian. Murid itu perlu pengakuan dari guru. Jadi mungkin, di sekolah Bapak Ibu semuanya itu satu rombel itu ber-36, semua anak dalam satu rombel itu kita akui sebagai murid yang berpotensi secara bergantian. Bapak Ibu, selanjutnya beri pengakuan secara konsisten. Karena, ketika kita tidak memberikan secara konsisten, anak itu akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan dan fokus pada proses, bukan pada hasil. Di mana proses itu menjadi hal-hal yang sangat penting bagi kita. Nah, Bapak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di pembuka atau nilai kebajikan dan situasi, di pembuka, kemarin saya perhatikan misalkan Mbak Afifah sangat rajin dalam, sholat duha ya. Nah, selanjutnya saya menghargai, tugas yang sudah dikumpulkan tepat waktu oleh Mbak Afifah, contohnya. Terus terima kasih untuk, ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas ya teman-teman kelas 10 Busana 1, itu salah satu pembuka. Nah, contoh nilai kebajikan juga, "Wah, rasa empatimu besar sekali, Mbak." Contohnya, kalau di TK atau PAUD, "Wah, kamu sangat empati sekali ketika melihat teman menangis, kamu memberikan tisu." Itu salah satu nilai kebajikan. Selanjutnya, "Wah, kepedulianmu sangat besar sekali anak-anak. Bapak bangga, Ibu bangga dengan kalian." Itu salah satu pengakuan. Nah, rasa tanggung jawabmu untuk, membersihkan kelas, untuk menjaga kelas lebih bersih, Bapak acungi jempol, Ibu acungi jempol. Itu pengakuan apresiasi kebajikan. Selanjutnya, situasi. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, kalian sudah sangat luar biasa. Pada saat menolong teman baru yang baru pindah di kelas kita untuk melihat lingkungan sekolah, itu seperti apa, itu situasi. Contoh juga, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, kamu itu sangat luar biasa, Nak. Kamu sangat keren sekali. Itu di dalam situasi. Nah, ada juga di situasi itu contohnya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kamu itu sangat keren sekali loh. Kamu sangat, peduli sekali dalam, kebersihan ya, Nak. Tingkatkan, pertahankan ya, Nak. Itu pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di sini ada contoh tindakan guru. Nanti, Bapak Ibu yang saya hormati bisa menjawab, beberapa teman-teman tolong,
bisa menjawab terkait dengan semuanya, bisa menjawab dalam hati atau nanti bisa langsung menjawab ketika ada tindakan guru, itu hukuman atau konsekuensi. Bisa, dijawab langsung nggih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Menurut Bapak Ibu semuanya, itu hukuman atau konsekuensi? Silahkan bisa berpendapat. Hukuman, Pak. Hukuman? Hukuman. Oke, jawaban Ibu nanti Bapak Ibu semua nanti akan dikoreksi setelah ini nggih. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman, Pak. Ada yang menjawab Hukuman. konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Nah, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Itu konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Pak. Konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Oke, Hukuman. kita lihat jawabannya nggih, Ibu dan Bapak-bapak. Nah, yang pertama itu hukuman, yang kedua itu hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, kelima itu konsekuensi, keenam itu hukuman, dan ketujuh itu adalah konsekuensi. Jadi bisa melihat bahwa hukuman itu hal yang menakutkan dan konsekuensi itu ketika melanggar tata tertib atau aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Hukuman juga adalah paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai, itu adalah hukuman. Nah, bedanya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman itu waktunya lama, konsekuensi itu waktunya pendek. Nah, kalau di konsekuensi, anak itu menghargai disiplin. Selanjutnya, itu di konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau di hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan kalau di hukuman, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan di konsekuensi juga kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita menuju ke identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini hukuman atau disiplin, konsekuensi atau restitusi. Nah, di hukuman itu hukuman, disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hal yang tidak nyaman untuk murid, anak dalam hal jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah peraturannya adalah memakai sepatu hitam. Kamu harus memakai sepatu hitam. Nah, murid atau anak itu membenci peraturan. Itu adalah hal yang negatif. Kalau konsekuensi, itu sesuatu harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek dan memerlukan monitoring dalam supervisi terus-menerus dari guru. Terus membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, itu konsekuensi. Murid atau anak menghormati peraturan. Jenisnya ketika hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu hal yang netral. Ketika direstitusi, restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Contohnya, ketika temannya itu menyobek kertas, itu korbannya harus mendapatkan kertas yang baru. Contohnya seperti itu. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Dan ketika direstitusi, masalah itu terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Terus apa yang kamu yakini? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu salah satu pertanyaannya. Terus murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Bentuknya atau jenisnya itu hal-hal yang positif. Itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita belajar apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi. Mereka itu ingin menjadi seperti apa, tujuan mulianya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu restitusi. Bagaimana sih kita harus memperlakukan orang lain dengan baik? Itu restitusi menurut Gosen tahun 2004. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5 kebutuhan dasar menurut William Glasser tadi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memecahkan masalah. Restitusi juga berfokus pada karakter bukan tindakan. Karakter individu itu bagaimana kita mengembangkannya agar menjadi seseorang yang lebih baik. Selanjutnya juga restitusi fokus pada solusi, bukan solusinya seperti apa sih dalam pemecahan masalahnya. Nah, yang kesembilan, yang terakhir itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi agar anak itu bisa kembali ke kelompok yang ada dalam kelompoknya, mungkin kelas juga bisa. Murid yang kita itu mengembalikan murid yang berbuat salah agar dapat diterima kembali dan dapat menjadi pribadi atau individu yang lebih baik di kelompoknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan belajar terkait dengan pembelajaran ketiga itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan kenapa? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu pertanyaan. Mengapa? Mungkin anak itu, individu itu ada
motivasi tersendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin individu atau murid atau anak atau orang dewasa bisa peraturannya itu agar tidak celaka, itu motivasi intrinsik. Tapi bisa jadi juga ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsiknya apa? Agar tidak ditilang oleh polisi. Itu motivasi ekstrinsiknya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika beberapa tahun kemarin itu pandemi. Nah, itu juga bisa jadi motivasi ekstrinsiknya itu karena agar tidak terkena razia dulu itu kan ada razia ketika tidak menggunakan masker. Nah, ketika motivasi intrinsiknya itu apa? Motivasi intrinsiknya itu kita agar terhindar dari COVID-19. Itu salah satu motivasi intrinsik dari diri kita. Agar kita tidak terpapar COVID itu motivasi intrinsik, agar kita selalu sehat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu juga kita juga melihat motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Kalau motivasi ekstrinsiknya agar mungkin ketika pelatihan agar mendapatkan sertifikat, agar tidak dihukum oleh atasan. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi ketika kita itu menggunakan motivasi intrinsik, itu motivasi intrinsiknya apa? Motivasi intrinsiknya itu kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat lebih baik lagi, agar saya menjadi orang yang lebih baik dan menghargai waktu. Itu motivasi intrinsik. Untuk pendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini itu ada lingkaran. Ada budaya positif. Harusnya juga di lingkungan yang positif. Ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini ada contoh, yang mana merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Nah, adakah yang ingin berpendapat? Bu Sulis atau Bu Sugiyarti bisa berpendapat, yang mana sih? Yang mana keyakinan kelas? Nanti kita lihat, apa sih keyakinan kelas? Ini contohnya, ada keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ada datang tepat waktu untuk mengucapkan salam. Kami murid yang semangat belajar. Nah, kita melihat kesepakatan kelas tadi A, B, C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, itu juga keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu juga keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, itu masih kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran, dan tertib, itu salah satu kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada peraturan dan contoh peraturan dan keyakinan kelas. Langsung saja Bapak Ibu, nah keyakinan kelasnya apa sih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Kesepakatan kelasnya itu, keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Nah, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Di peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya itu komitmen. Kita harus berkomitmen dan menghargai orang lain. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Di sini juga dilarang menggunakan narkoba peraturannya. Keyakinan kelasnya itu terkait dengan kesehatan. Peraturannya juga bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar, dan bersabar. Peraturannya itu gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan.
Peraturan yang lain juga jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya, itu keselamatan dan keamanan. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas 10 pemasaran 2 di SMK Negeri 1 Pawang. Nah, peraturannya itu hadir tepat waktu, keyakinannya itu disiplin. Dilarang mengganggu orang lain itu saling menghormati, meminta izin saat keluar kelas. Itu terkait dengan sopan santun, menghormati orang lain. Nah, selanjutnya juga menjaga kebersihan dan kerapihan itu salah satu tanggung jawab keyakinan kelasnya. Terus menjaga fasilitas sekolah tanggung jawab, menghormati orang lain, saling menghormati, tidak mencontek pekerjaan teman dan itu salah satu kejujuran, tertib dan disiplin. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas yang saya terapkan di sekolah saya di salah satu kelas di kelas yang saya ampu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita belajar terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia apa saja sih? Nah, ada menurut William Glasser, yang pertama itu eee, survival atau bertahan hidup. Yang kedua itu love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru dalam mendidik dalam mendidik murid-murid kita di sekolah. 5 posisi kontrolnya itu sebenarnya kita harus, eee, dalam, mendidik seorang anak, apa sih yang tepat dalam mendidik anak kita, murid kita, agar kita menjadi guru yang sukai oleh anak, guru yang didambakan dan dinantikan dalam pembelajaran. Nah, 5 posisi kontrolnya itu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, motivasinya itu ketika di penghukum itu, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu adalah untuk menghindari hukuman. Dan teman dan pemantau itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Itu adalah, eee, motivasi ekstrinsik. Tapi kalau motivasi intrinsik itu sebagai seorang manajer. Nah, guru berbuat ketika sebagai seorang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadi seseorang juga. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, terus mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya, eee, di sini ada contoh beberapa video yang akan saya, putar. Ini nanti bisa dilihat Bapak Ibu semuanya, ini adalah seorang penghukum atau, di 5 posisi kontrol itu sebagai apa, begitu. Silakan bisa dilihat. Suaranya tidak terdengar, Pak. Tidak terdengar ya, Bu? Sebentar, Bu. Terdengar atau tidak, Ibu? Tidak, Pak. Tidak nggih? Oke. Belum Tidak, terdengar. Oke tidak, oke. tapi bisa lihat dari itu percakapan
Oh, dari Dengan di bawah percakapannya ya. Pak. Oke. Nggih. Iya. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi kita bisa melihat dari percakapan itu adalah seorang penghukum. Seorang penghukum itu seperti apa sih? Nah, kita lihat seorang penghukum itu mengherdik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir. Nah, kata-katanya itu membentak, terus memberontak menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Terus, misalkan di penghukum, guru itu selalu membentak, guru itu selalu memberikan hukuman. Misalkan, "Silahkan lari, silahkan, eee, kamu harus berdiri di depan kelas selama pelajaran Bapak, selama pelajaran Ibu." Itu salah satu penghukum. Nah, ketika kita sebagai guru itu membuat orang merasa bersalah, contohnya seperti apa? Saya sebutkan saja misalkan, "Apa kamu tidak kasihan sama Bapak? Nanti kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang yang dimarahi oleh kepala sekolah siapa? Kamu nggak kasihan sama Bapak? Bapak kecewa sama kamu. Kamu itu harusnya bisa menjadi contoh." Nah, itu contoh kata-kata pembuat orang merasa bersalah. Terus kita sebagai seorang guru itu menjadi teman. Contoh, "Ayolah, kamu bisa mengerjakan, lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat tidak, Bapak itu pernah membantu kamu dalam, eee, pembelajaran ini kan? Ayolah lakukan demi Bapak." Itu contoh teman. Nah, pemantau, contohnya apa? Kita sebagai seorang guru, kita itu sebagai misalkan pemantau, apa peraturannya? Kamu harus seperti apa? Hari ini kan harusnya pakai OSIS, itu aturannya. Nah, itu pemantau. Nah, 5 posisi kontrol yang terpenting dan harus dilakukan oleh guru, itu yang ideal adalah seorang manajer. Contoh, apa yang kita yakini di sekolah ini sih, Nak? Nah, apa yang bisa eee, kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Untuk memperbaiki kamu datang tidak terlambat, apa yang bisa kamu lakukan? Contoh anak menjawab, "Saya menyetel alarm dan meminta tolong kakak saya untuk membangunkan." Itu kan salah satu, jawaban, salah satu solusi Bapak Ibu semuanya. Lanjutnya, eee, di 5 posisi kontrol, itu sudah saya sebutkan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Nah, contohnya, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Itu membuat orang merasa bersalah. Terus, "Kamu tidak pernah benar melakukannya." Itu penghukum. "Ayolah, lakukan demi Bapak." Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu kan karena aturan. Itu sebagai pemantau. Nah, kalau kita sebagai seorang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kita sebagai manajer. Nah, mungkin, mayoritas yang, kita lihat, kita kalau sebagai penghukum itu pertanyaannya itu apa? Kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan tugas. Itu adalah salah satu penghukum. Misalkan, "Afifah lagi, kamu yang terakhir loh." Itu salah satu hal yang, sebenarnya, eee, ketika tidak kita sadari itu kita sebagai seorang penghukum. Nah, Bapak Ibu semuanya, peraturan pemantau konsekuensi, nilai-nilai manajer dan memperbaikinya itu kita, eee, sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya kita belajar terkait dengan segitiga restitusi.
Bapak Ibu yang saya hormati, eh, di segitiga restitusi itu ada 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa di segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ketika di menstabilkan identitas, itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu perkataan-perkataannya. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, contoh kata-katanya itu, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya lagi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu contoh kata-kata dari segitiga restitusi. Nah, di menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal eh, karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri, tentu terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri. Itu contoh-contoh kata-kata kita sebagai seorang guru untuk menstabilkan identitas murid. Nah, selanjutnya validasi kebutuhan. Membantu murid untuk mengenal basicnya dirinya. Basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, kita sebagai seorang guru itu bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Terus mungkin juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Lanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasarkan manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Gitu. Bapak Ibu, saya izin stop screen dulu. Saya perlihatkan dalam eh, saya share screen di YouTube saya terkait dengan contoh segitiga restitusi. Bentar Bapak Ibu, saya share screen dulu saja. Video di YouTube sebentar Bapak Ibu.
Nah, terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Sudah terlihat ya? Terlihat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mencontohkan terkait dengan dua eh, permasalahan di segitiga restitusi terkait dengan yang saya contohkan itu di 11 pemasaran 1 dan 11 fashion 1. Nah, di sini saya di kasus pertama itu saat sedang pembelajaran di kelas, salah satu murid bernama Berli itu meminta izin ke kamar kecil. Namun Berli tidak langsung kembali ke kelas dan ternyata malah mampir ke kantin. Nah, Bapak Ibu, ketika di segitiga restitusi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan agar Berli itu eh, bisa menjadi murid yang lebih baik. Contohnya di menstabilkan identitas harus seperti apa. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, Mbak Berli. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukannya. Contohnya itu seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pas Bapak itu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, saya juga di permasalahan video tadi, Mbak Berli dan Afifa itu saya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan perbuatan kesalahan itu. Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Nah, itu salah satu terkait dengan video yang saya sampaikan sudah ada di link YouTube-nya Bapak Ibu bisa dilihat. Saya stop screen dulu. Saya share screen lagi di nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa melihat contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Bapak Ibu nanti bisa mengcopy link YouTube-nya di room chat, nanti saya berikan di room chat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah melakukan desiminasi kali ini, saya minta beberapa dari teman untuk Bapak Ibu semuanya untuk merefleksikan perasaan apa sih yang didapatkan ketika desiminasi, terus apa hal baru yang didapatkan dalam desiminasi ini, terus eh, Bapak Ibu ingin melakukan apa ketika setelah mendapatkan desiminasi ini? Silahkan Bapak Ibu bisa memberikan refleksinya untuk desiminasi kali ini. Silahkan Bapak Ibu yang ingin merefleksikan desiminasi kali ini. Bu Sulis, Ayo Pak, nggih. silahkan monggo Bu. Sebenarnya nggih, sebelum itu merefleksikan saya mau tanya dulu boleh Pak Oh boleh sebentar? Bu, monggo silahkan. Nggih, saya mau tanya Pak mengenai disiplin positif ini apakah memiliki konotasi yang sama dengan motivasi kesadaran diri? Karena tadi setelah dari penjelasan Bapak semua kan sama-sama memiliki batasan jelas dari motivasi intrinsik nih Pak melalui segitiga restitusi tadi. Apakah sama itu Pak dengan motivasi kesadaran diri? Jadi kan yang disampaikan Bapak tadi kan hampir sama dengan yuk kita motivasi kesadaran diri anak. Berarti kan dari diri anak sendiri dari intrinsik nih Pak, motivasi Iya, intrinsik. oke. Terima kasih. Motivasi kesadaran diri, apakah sama dengan disiplin positif? Nah, motivasi kesadaran diri itu adalah sama saja sebenarnya motivasi intrinsik. Motivasi kesadaran diri itu kesadaran diri seseorang
yang sadar akan dirinya itu seperti apa, dirinya itu bisa, belajar seperti apa, dirinya itu menjadi seseorang yang seperti apa, kesadaran dirinya itu terbentuk dalam dirinya. Nah, motivasi intrinsik itu juga sama, Bu. Motivasi intrinsik itu bahasa juga kan dari diri. In Intrinsik, nah bedanya intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu ekstrinsik itu motivasi di luar diri, kalau intrinsik itu motivasi dalam diri. Itu hal yang sama sebenarnya, Bu. Begitu, Bu, Sulis. Oh, nggih, Pak, nggih. Terima kasih, Pak, Oke, penjelasannya. oke. Selanjutnya Bu Sulis, apakah Bu Sulis bisa merefleksikan terkait dengan diseminasi ini, hal apa yang didapatkan, perasaannya, terus apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Oh, nggih, Pak. Terima kasih. Hal yang didapat dari diseminasi ini menurut saya banyak hal positif ya, Pak. Ternyata apa yang kita lakukan sebagai seorang guru sampai detik ini pun dari tadi kita sebenarnya masih melakukan hal-hal yang bersifat dalam tanda kutip negatif nih Pak, dalam bentuk hukuman, walaupun itu dalam bentuk verbal ataupun mungkin dengan fisik nih Pak, walaupun bentuknya itu masih sangat ringan. Hal ini memberikan pengetahuan yang sangat sangat baik menurut saya, bagi saya sendiri khususnya, kenapa kita harus membentuk disiplin positif untuk anak, karena uh, ternyata yang kita lakukan selama ini memberikan hal yang negatif, malah justru mereka itu tidak disiplin dengan kesadaran diri mereka, tetapi malah memberikan hal yang negatif di dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu nih Pak. Oke, terima kasih Bu Terima Sulit kasih. atas refleksinya. Selanjutnya Bu Eri bisa merefleksikan. Bu Eri Kusuma mungkin bisa merefleksikan, monggo Bu. Hari Kusuma boleh merefleksikan. Oh iya. Terima kasih Pak Pangga. Saya senang sekali dapat ilmu yang baru. Harapan saya bisa mempraktekannya terhadap siswa, karena selama ini pemahaman saya kalau menghadapi siswa yang bermasalah itu tidak seperti itu. Saya lebih cenderung kepada menjadi teman dan kadang-kadang sesekali penghukum. Jadi saya membayangkan untuk ke depan saya akan lebih banyak belajar supaya saya menjadi di posisi manajer. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eri Kusumawati yang sudah merefleksikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini. Terima kasih Bu Eri. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia mengikuti aksi nyata diseminasi modul 1.4 ini. Semoga Bapak Ibu semuanya dapat menerapkan disiplin positif di sekolah masing-masing dengan baik, dan semoga Bapak Ibu semuanya juga bisa menerapkan segitiga restitusi dengan baik, menjadi posisi kontrol manager dengan baik, dan bisa memberikan kebutuhan dasar pada murid-muridnya agar murid-muridnya itu dapat berkembang secara dengan optimal, begitu Bapak Ibu semuanya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam diseminasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.